Oke, jadi ini satu model bangunan masyarakat setempat yang biasa membuat, disebut dengan oring biasanya. Ini biasa di kebun atau pondok lah. Dan masyarakat setempat mereka dengan menggunakan alat tradisional lah. Dan ini yang dipakai itu dari kayu atau dari tali. Nah, lalu mereka ada menggunakan dengan trik yang namanya tutung. Tutung itu mereka jadikan sebagai alat ukur untuk menentukan letak di mana lubang-lubang yang akan digali, lalu akan ditancapkan tiang untuk membentuk suatu bangunan. Nah, jadi ini mereka tidak menggunakan meter yang kayak sekarang meteran, dan mereka hanya menggunakan tutung untuk membentuk tiang-tiang. Ini salah satu contoh bangunan ataupun rumah yang diistilahkan oleh masyarakat setempat namanya hoku. Jadi bangunan ini untuk masyarakat setempat itu biasanya setiap rumah tinggal mereka pasti ada. Dan ini di pelataran Korke ada juga bangunan ini. Dan seperti saya katakan tadi bahwa bangunan ini juga dibangun tanpa menggunakan alat-alat modern, dalam hal ini meteran, tapi mereka menggunakan alat-alat lokal, kayu, tali. Nah, sehingga untuk penempatan tiang-tiang di bawah ada 4 tiang ini. Nah, itu mereka menggunakan teknik yang namanya tutung. Jadi dari tiang satu ke tiang satu, tiang yang lain akan membentuk sudut siku-sikunya ya. Jadi ini tiang, ada tiang 4 ini. Jadi masyarakat dulu tidak mengenal alat yang modern sekarang, mereka hanya menggunakan teknik tutung tadi. Nah, sehingga penempatan tiang-tiang ini, 4 tiang ini akan menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh. Karena bangunan tidak mungkin berdiri miring. Ya, seperti itu ya. Jadi 4 tiang, nanti mereka naik ke atas juga. Sistem tutung sampai di atas. Sampai di atas, sampai bangunan yang di atas. Nah, sehingga kelihatan bangunan itu berdiri kokoh. Oke, teknik-tekniknya seperti itu. Jadi tidak hanya di dasar, tapi sampai ke proses atas juga. Orang tua dulu sudah menggunakan teknik, dalam hal ini kita belajar matematik, pengaplikasian daripada teorema Pythagoras. Jadi terkait bagaimana masyarakat adat Laulema mereka membangun korke ataupun rumah tinggal dengan menggunakan konsep segitiga siku-siku. Berikut saya akan coba tunjukkan kerangka sederhana masyarakat adat waktu itu membangun korke atau rumah tinggal mereka. Ya, jadi masyarakat hanya menggunakan sarana kayu yang dipakai untuk membuat dasar pembangunan sebuah rumah ataupun korke masa waktu itu. Jadi pertama-tama mereka menyiapkan 4 batang kayu. Jadi 4 batang kayu. Ini 4 batang kayu ini. Lalu tambah dengan 1 ini yang menjadi alat ukur. Nah, ke-4 batang kayu ini
akan diletakkan berbentuk kotak. Jadi salah satu sisinya atau salah satu batang kayu yang dianggap sebagai kayu yang bisa menjadi peletaknya, lalu kayu yang lain juga akan disusun berbentuk